Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji PPG Transformasi dalam jabatan tahun 2025. Perkenankan, nama saya Rici Rizal, SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2025. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Hari ini Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap semangat. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, berarti anak bapak hari ini dalam keadaan sehat. Biar supaya kita belajarnya hari ini semakin semangat, bisa kita melakukan tepuk semangat. Boleh? Boleh. Oke, bawa pimpin ya. Ya. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, 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 se. Oke, baiklah. Berarti anak-anak hari ini dalam keadaan semangat. Oke, sebelumnya Bapak mau memperhatikan dulu ya. Kalau Bapak mau bertanya dulu ya, ini hari apa kalau boleh tahu? Hari Sabtu. Pakainya pakaian apa? Pramuka. Coba Bapak perhatikan dulu ya. Kira-kira pakaiannya ada nggak yang dibuka bajunya atau mau nggak merapi? Oke, setelah Bapak perhatikan pakaiannya semuanya rapi ya. Sudah dimasukkan bagi yang laki-laki. Sekarang sebelum memulai pelajaran, Bapak akan menyuruh ketuanya untuk memimpin doa. Silakan ketuanya, maju ke depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, kembali ke tempat. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan mengecek kehadiran dulu ya. Coba Bapak lihat dulu, ada nggak kira-kira yang tidak hadir hari ini? Reja hadir? Hadir, Pak. Dita? Hadir, Pak. Bagas? Hadir, Pak. Iya, berarti semuanya di sini anak Bapak hadir ya nak ya. Baiklah anak, mari berdiri sebentar ya. Berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai menandakan kita bahwa kita cinta tanah air Indonesia. Betul ya? Solid Kids. Sama-sama kita ya. Sama-sama ya. La Pancasila
akulah pendukungmu. Satria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak, di sini kita kan tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, dan di sini Bapak akan memberikan membuat kesepakatan kelas, yang dimana nanti apabila di dalam pembelajaran kita hari ini, bagi siapa yang ingin ke toilet harus permisi kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Bapak Guru. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, apabila nanti dalam pembelajaran ini tidak boleh ribut, harus fokus. Kenapa? Supaya pelajaran hari ini mudah dimengerti dan dipahami. Iya, betul. Kita akan belajar mengenal rukun iman yang keempat. Sebelumnya Bapak mau bertanya, berapa jumlah rukun iman? Yang pertama, Iman kepada Allah. yang kedua, Iman kepada Rasul. yang ketiga, Iman kepada iman kepada kitab yang keempat, iman kepada, yang kelima, iman kepada, yang keenam, iman kepada. Iya, berarti jumlah rukun iman ada Iya, yang pertama tadi iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab, yang keempat iman kepada rasul-rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan Iya, berapa tadi jumlah rukun iman? Iya. Jadi hari ini kita akan belajar rukun iman yang keempat. Apa tadi rukun iman yang keempat? Iman kepada Rasul. Iya, iman kepada Rasul Allah. Oke, perhatikan ya nak ya. Sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, peserta didik atau anak-anak mampu mengenal arti iman kepada Rasul Allah. Dan yang kedua, anak-anak ini mampu menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Dan yang ketiga, dan anak-anak nanti mampu membuat karya poster tentang keteladanan sifat Rasul. Yang pertama yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan patona. Iya, dengan baik. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah artinya, ya, yaitu artinya percaya bahwa Nabi dan Rasul Allah itu ada. Ya. Sebelumnya Bapak mau bertanya dulu ya kan.
Iman itu apa artinya? Percaya. Percaya atau yakin. Iya. Dan di sini juga ada jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Yang mana itu dia, ini dia ya. Nah, ini dia. Nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Yang dimana situ dia ada Nabi Adam, terus Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nama-nama nabi dan rasul yang harus kita ketahui. Iya, selanjutnya. Hari ini disinilah pokok pelajaran kita ya anak-anak, yaitu mengenal sifat-sifat nabi dan rasul, ya. Mengenal sifat-sifat nabi dan rasul. Ya, fokus ya. Yang di sini pertama ada siddiq. Itu sifat rasul yang pertama. Oke. Di sini sudah Bapak tampilkan sifat-sifat nabi dan rasul. Sifat-sifat nabi yang rasul yang ada di depan kita. Yang pertama yaitu dia siddiq. Siddiq artinya benar atau jujur. Dan yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Iya. Yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Dan patonah artinya. Dan sifat mustahilnya. Sifat mustahilnya itu sifat mustahil. Sebenarnya, sebelumnya Bapak bertanya. Sifat wajib apa itu artinya? Sifat yang apa? Sifat wajib. Sifat yang dimiliki oleh. Iya betul, sifat wajib ialah sifat yang dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib Rasul, sifat yang dimiliki oleh Rasul. Sedangkan sifat mustahil, apa itu sifat mustahil? Tidak dimiliki oleh Rasul. Iya, sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Iya, sifat mustahil, sifat yang tidak dimiliki. Sedangkan sifat wajib, sifat yang dimiliki. Iya. Kalau sifat wajib tadi ada 4, sifat mustahilnya pun ada 4. Iya. Kijib. Ya, kijib ini artinya bohong. Ya, berarti bohong ya. Yang kedua, berkhianat. Berkhianat itu artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman. Artinya menyembunyikan. Dan yang keempat, baladah. Artinya bodoh. Berarti inilah sifat yang tidak ada pada Rasul. Ya. Selanjutnya, ini ada ya, perbedaan antara nabi dan rasul. Ya. Perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, sudah nampak di depan? Sudah? Bisa dibaca kan, Nak? Oke. Nabi belum tentu rasul. Ingat, nabi belum tentu rasul. Dan nabi memiliki sifat siddiq, amanah, patonah. Ya. Nabi memiliki 3 ya. Siddiq, amanah, patonah. Dan bertugasnya dia hanya untuk dirinya sendiri. Itulah nabi. Dia ditugaskan Allah hanya untuk dirinya sendiri. Nabi ini sama seperti kita manusia, ya. Dan nabi ini ialah manusia pilihan Allah, ya. Yang dimana tadi jumlah nabi itu ada berapa tadi jumlah nabi? 25. Iya, 25 nabi. Dan
bertugas hanya untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki umat. Nah, sedangkan Rasul ini diingat ya nak ya. Nah, sedangkan Rasul pasti Nabi. Rasul ini pasti Nabi dan memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama tadi sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat patona. Ya, sidik, amanah, tabligh, patona. Dan bertugas untuk dirinya sendiri dan umatnya. Siapalah kira-kira itu nah. Dia bertugas untuk dirinya dan umatnya. Siapa itu kira-kira itu? Rasul kita itu. Siapa itu? Rasul yang mana itu? Rasul yang diberikan dia hanya untuk dirinya dan untuk umatnya yang ada di dunia ini. Siapa lah kira itu? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu Rasul yang terakhir yang bertugas, yang ditugaskan memiliki 4 sifat, yang mana sidik, amanah, tabligh, patona. Selanjutnya, iya, di sini ada Rasul Ulul Ajmi. Pernah dengar Rasul Ulul Ajmi? Pernah dengar Rasul Ulul Ajmi atau tidak? Ini dia ada Rasul Ulul Ajmi. Rasul Ulul Ajmi itu adalah Rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran yang luar biasa. Yang dimana situ dia ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Selanjutnya tadi tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Yang dimana tadi sifat wajib Rasul itu ada berapa? Ada 4 sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Nah, yang dimana tadi pertama apa? Yang kedua? Iya. Yang ketiga? Yang keempat? Sidik, amanah, tabligh, patona. Inilah sifat wajib bagi Rasul. Oke, sifat-sifat para Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi Perhatikan ya. Allah mengangkat seseorang menjadi Rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Iya. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki Rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Pahami ya, ingat ya. Amanah, dapat dipercaya. Mana dapat dipercaya. Fatona, artinya cerdas. Tabligh, artinya menyampaikan. Iya. Kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Ya, ini Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Yang pertama, ada kizib atau bohong. Kedua, khianat atau berkhianat. Balada atau bodoh. Kitman atau menyembunyikan.
Rasul mempunyai sifat sidik, artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong atau kizib. Tabligh artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikit pun atau kitman. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Fatona artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, para rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah atau bodoh atau beladah. Sahabat solih, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Iya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil. Caranya, dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar. Berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Demikian materi tentang sifat-sifat Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Itu tadi penjelasan tentang sifat-sifat Rasul. Sudah dimengerti tadi? Sudah dipahami, Nak? Apa itu tadi yang sudah dijelaskan tadi di layar tadi? Sudah paham? Ya, apa itu sifat-sifat Rasul? Yang pertama tadi sidik, amanah, tabligh, patuh. Iya. Kita hari ini biar bertambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri. Boleh berdiri. Ya. Oke. Semuanya anak-anak ikuti gerakan yang ada di layar. Contoh ya. Oke, ikuti. Iya. Ikuti ya gerakannya. Nah. Iya. Oke. Iya, ayo goyang semuanya, biar semangat. Oke. Tadi kita melakukan ice breaking, bagaimana perasaannya hari ini? Semangat. Ya, semangat. Ya, semangat. Oke, sekarang di sini Bapak akan membagikan tugas setiap per kelompok ya. Karena di sini sudah Bapak perhatikan duduknya sudah berkelompok. Jadi di sini kita bagi nanti menjadi 4 kelompok ya. Nanti di sini tugasnya ialah dalam satu kelompok menyebutkan atau membuatkan poster tentang sifat-sifat Rasul ya. Membuat poster tentang sifat-sifat Rasul yang dimana tadi yang pertama ada sidik, amanah, tabligh, patuh. Iya, nanti kelompok 1 Bapak berikan aja untuk kelompok yang di sini. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan di sini kelompok 4. Kelompok 1 membuat poster tentang sidik. Ya, sifat Rasul tentang sidik. Ya, dan kelompok 2 membuat poster tentang sifat apa tadi? Setelah sidik apa? Amanah.
tentang sifat amanah. Dan yang ketiga, apa tadi? Setelah amanah, tabligh. Iya, yang keempat, ya pato. Oke, bagikan dulu ya nak lembarannya. Kalian Bapak suruh akan membuat poster, membuat gambar tentang sifat-sifat Rasul. Oke. Bapak bagikan dulu ya. Kamu sidik tadi ya. Sidik. Ya. Oh, sidik nih. Nih. Sidik. Terus satu lagi. Kamu yang sidik amanah ya. Amanah ya. Amanah. Amanah. Amanah terus patonah. Sidik, amanah, tabligh. 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 Dan yang terakhir patona. Nah, oke. Baiklah anak. Di sini Bapak sudah membagikan lembar tugasnya, yaitu kalian Bapak suruh membuat poster atau membuat gambar. Yang dimana situ ada sidik, amanah, tabligh, patona. Oke, silakan. Sekarang waktunya untuk bekerja. Baiklah anak, setelah tadi Bapak membagikan lembaran kerjanya, sekarang silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Kerjakan. Sudah? Oke. Sudah. Di sini Bapak akan memanggil kelompok pertama ya. Kelompok pertama maju ke depan. Kelompok pertama yaitu dari akan membahas tentang sidik. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sidik. Ya. Ya, apa itu sidik artinya? Semua ucapan dan tindakan Rasul adalah benar dan jujur, tidak pernah berbohong atau menyalahi kebenaran. Ya, contohnya? Ya. Bersikap jujur dalam berbicara, berkata benar, dan menepati janji. Iya, itulah contoh dari sifat sidik. Sidik tadi contohnya apa tadi yang dibacakan oleh Sidi Pak? Berbicara selalu tidak pernah berbohong. Iya, beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Oke, silakan dulu. Sekarang kelompok 2, maju kelompok 2. Nah.
Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Namanya lupa nama-namanya. Sebutkanlah nama-namanya. Kami dari kelompok 2 atas nama Bagas, Indah, Nisa, Mei. kami ingin mempresentasikan tentang sifat amanah. Iya, apa itu arti amanah? Amanah apa artinya? Dapat dipercaya. Iya, contohnya apa itu contohnya kalau dapat dipercaya? Contohnya apa itu? Menepati janji. Iya. Menjaga kepercayaan. Iya. Dan bertanggung jawab atas tugas. Iya, itulah contoh dari sifat dapat dipercaya. Berikan tepuk tangannya. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok 3. Iya, kelompok 3. Sebutkan nama-nama ya. Sebutkan nama-nama orangnya ya. Sebutkan nama-nama orangnya. Siapa-siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Maju. Iya. Pak, kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Atas nama Reja, Sakila, Iya. Aila, Afifah akan mempersembahkan Iya, mempresentasikan tentang tabligh. Iya, tabligh. Apa arti tabligh? Menyampaikan. Contohnya bagaimana yang menyampaikan itu, Nak? Contohnya dibaca. Contohnya. Menyampaikan dilakukan dengan menyebarkan kebaikan dan ajaran agama tanpa menyembunyikan kebenaran. Iya, itulah contoh dari sifat apa tadi? Tabligh. Oke, beri tepuk tangannya yang gembira. Oke, silakan duduk. Sekarang yang terakhir kelompok 4, maju kelompok 4. Kelompok 4 maju ya. Sebutkan nama-nama orangnya, Nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sifat patana. Sifat patona. Oke, apa itu arti patona? Cerdas dan bijaksana. Contohnya bagaimana kalau cerdas dan bijaksana itu? Contohnya Dengan terus belajar, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang bijaksana. iya, itulah contoh dari sifat patona. Berikan tepuk tangan yang gembira. Oke. Baiklah. Tadi anak-anak sudah membuat poster tentang sifat-sifat para rasul, yang dimana tadi ada sidik, amanah, tabligh, dan patona. Oke, jadi kesimpulannya hari ini pembelajaran kita yaitu tentang rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasulullah dan sifat-sifat Rasulullah yang dimana kita pelajari hari ini, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, patona. Iya, itulah sifat-sifat wajib bagi Rasul. Dan sifat mustahilnya apa tadi? Apa tadi sifat mustahilnya? Apa tadi sifat mustahilnya? Kijib. Terus kijib. Kidman.
khianat, balada. Itu ya. Itu sifat mustahil bagi Rasul. Oke. Jadi mungkin hari ini sampai di sini pembelajaran kita, dan untuk anak-anak semua yang hadir pada hari ini dapat belajar lebih apa nak? Lebih rajin ya. Setelah pelajaran kita hari ini, dibuka lagi bukunya di rumah dan dibaca-baca lagi. Sini ketua kelas akan Bapak suruh ke depan untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada ketua kelas, Bapak persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma birli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Oke. Baiklah anak-anak, untuk hari ini sampai sini belajarnya, dan Bapak sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.